Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam Sejahtera untuk para sahabat ya, dapur Jawa pastinya, dan juga penonton yang baru nangkring di sini. Semoga kalian semua diberi kemudahan, keberkahan ya dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya. Terus sekali lagi mungkin saya tidak memperlihatkan kartunya. Sekali lagi saya adalah mama yang editing sendiri semua sendiri. Jadi mohon pengertiannya, mungkin Sandi akan saya perlihatkan ya. Oke, bagaimanakah karma terburuk yang mungkin orang-orang yang pernah menyakiti kalian, Aquarius ya. Jadi ada pile 1, pile 2, dan pile 3. Jadi ya kalian bisa memilih yang cocok, yang resonate, yang bersinergi dengan kalian mana. Sembari saya shuffle karma terburuk yang pernah menyakiti zodiak Aquarius. Oke, saya shuffle dulu 3 kartu. Ada pile 1, pile 2, dan pile 3. Bisa jadi kalian terkoneksi dengan beberapa pile karena ada beberapa orang yang menyakiti kalian, berbeda orang. Bisa jadi seperti itu ya, bisa kalian jadi tidak hanya terkoneksi dengan satu pile. Oke, bagaimanakah pile 1? Saya shuffle ya. Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya buka dulu pile 1. Semesta juga tidak membiarkan dia bahagia. Semesta aja dia. Terus leluhur yang dia tempati nih, orang-orang gaib-gaib yang ini, karena di sini ada homeland ya, ada beberapa guidance ya, jadi ada beberapa apa ya di sini, kayak mungkin spirit guide kamu tuh yang mungkin tidak terima sebenarnya, dan saat ini dia sebentar lagi akan mengalami hal yang sangat buruk, sangat menyedihkan, terhina, dikhianati oleh temannya sendiri. Dia akan dikhianati oleh temannya sendiri. Dia juga dulu membuat kamu sangat-sangat terhina dan sangat-sangat putus asa, seolah-olah kamu benar-benar dicampakkan, tidak ada sesuatu yang layak untukmu, seolah-olah dulu dia memperlakukan kamu seperti itu, sangat perendahan. Dia memperlakukan kamu sangat benar-benar apa yang bikin kamu kayak benar-benar ya oh ya Tuhan, begini banget ya orang ya, kayak gitu, kayak hidupnya kayak baik-baik aja, padahal semuanya itu kan ada sesuatu yang akan terjadi pada dia setelah dia melakukan ini padaku. Aku tidak seperti itu, dia begini. Mungkin air matamu itu akan sebentar lagi, air mata kamu itu akan terbayar kesedihan kamu, karena Tuhan sekali lagi pada saat kamu bersedih, anggap saja adalah kamu lagi investasi kebaikan. Kamu disakitin orang itu investasi kebaikan. Kenapa? Pada saat kamu bisa ikhlas nih dengan orang yang menyakiti kamu yang luar biasa, kamu itu sudah investasi untuk karma baikmu di depan. Dia menyakiti kamu, sudah investasi karma buruk ya. Jadi kayak dia itu mungkin bukan investasi, karena investasi bodong gitu ya. Jadi benar dia akan juga akan dikhianati berkali-kali lipat, lebih sakit lagi, lebih buruk lagi, dan itu akan sulit sekali untuk pergi. Rasa yang dia dia jika dia tidak segera bertobat nih ya, tidak segera sadar diri, dia akan mengalami kehidupan yang sangat-sangat terpuruk di sini. Dan di rumahnya aja mungkin tidak akan ada orang yang respect sama dia. Jadi Aquarius, tenang aja, kamu tetap baik-baik dengan kehidupanmu sekarang, bahagialah, jalani hidup kamu sekarang dengan baik. Lupakan dia yang pernah menyakiti kamu, karena dia akan lebih banyak disakiti oleh orang banyak ya. Dan bukan hanya terbayar tuh sakit kamu, sangat-sangat terbayar, melebihi dari rasa sakit kamu. Jadi dia akan merasakan hal-hal yang lebih dari apa yang kamu rasakan. Jadi semesta itu sangat-sangat juga tadi tidak mendukung, tidak benar-benar kayak apa ya, banyak. Jadi pada saat orang itu menyakiti orang, sebenarnya ada banyak yang tidak terlihat itu bisa juga tuh membenci dia. Makanya kadang kemana-mana sulit, di mana-mana sulit itu mungkin dia mengalami akan karma buruk. Kita akan kemana-mana mungkin cari kerja aja sulit, kemana-mana nggak dipercaya orang, sampai seperti itu. Makanya kalau sesuatu kejahatan itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang file 2?
pada saat dia menyakitimu, dia tidak tahu bahwa itu adalah waktu, ibaratnya waktu kayak apa ya, waktu dimana Tuhan itu akan berubah hidupmu. Jadi pada saat dia menghina kamu, dia merendahkan kamu, dia menyakiti kamu, itu adalah yang bikin kamu akhirnya berubah, yang bikin kamu akhirnya menjadi seperti sekarang. Jadi waktu itu dia tidak menyadari pada saat dia menghina kamu, dia seperti menerjunkan dia ke jurang kehancuran sendiri. Jadi dia akan memberikan efek negatif pada dirinya sendiri. Nah, pada saat kamu dihina waktu itu, dikhianati waktu itu, disakiti waktu itu, ternyata itu adalah waktu di mana Tuhan tuh ingin menaikkan derajat kamu di dunia itu dengan sangat tinggi, sehingga kamu memperoleh kehidupan yang mungkin seperti saat ini. Karena hinaan-hinaan itu, karena cercaan-cercaan itu, karena rasa sakit itu, kamu bisa jadi seperti ini. Itu adalah benar-benar kayak apa ya, Tuhan tuh kayak ngasih exercise atau sebuah percobaan biar kamu tuh menjadi seseorang yang kuat. Jadi kamu tuh lebih kuat lagi karena itu, karena rasa sakit itu akan kayak lebih kuat lagi, lebih semangat lagi. Jadi orang yang menyakiti kamu saat ini, dia sudah juga mengalami kehidupan yang berbalik. Setelah dia mengalami kebahagiaan, dia setelah mengalami kehidupan yang seolah-olah sempurna, dan dia kayak mendapatkan seseorang yang baik juga, kehidupan sempurna lah pokoknya, kehidupan yang mungkin sangat enak, kehidupan yang benar-benar bermartabat seolah, tetapi pada saat dia menyakiti kamu itu, ternyata dia membawa iblis ke tempat dia. Seolah-olah itu istilah saya. Jadi iblis itu akhirnya menghancurkan kehidupan sekarang, kehidupannya mulai nanti, kayaknya sekarang sudah mulai dan akan lebih jatuh lagi nanti. Dia sudah mulai dalam kejatuhan itu. Dia sudah mulai dalam proses kejatuhan itu. Dia proses dalam keterpurukan itu. Jadi berbahagialah pada saat kamu disakiti orang, karena dirimu akan dinaikkan oleh Tuhan. Dinaikkan semuanya. Harkat martabat kamu di dunia itu akan dinaikkan ya. Jadi dia akan sudah mulai menulis, sekarang kehidupannya sudah mulai hancur perlahan tapi pasti. Dia mengalami banyak masalah yang di luar logika dia. Dia mengalami banyak hal yang di luar logika dia. Dia mengalami hal yang tidak enak di luar kendali dia. Oke, Aquarius Fire 3. Ada jumping card ya. Dia seseorang yang mungkin memiliki planning matang ya, orang yang pernah menyakiti kami ini, seseorang benar-benar berjuang keras, berdedikasi, punya hal yang mungkin orang tidak punya. Tetapi sekarang hidupnya mulai. Jadi di sini ada luck in your side, keberuntungan ada di tangan kamu. Jadi keberuntungan itu sudah mulai ada di kamu juga, sudah ada di kamu. Dan kamu sudah dekat dengan impian kamu. Jadi kamu saatnya harus bisa lebih ikhlas. Makanya ada look at the bigger picture. Harus bisa lebih ikhlas, lebih legowo. Karena dia yang mungkin menyakiti kamu itu, yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia sudah mulai terjadi apa-apa. Dia sudah mulai mengalami kesulitan-kesulitan hidup yang mungkin beruntun dan bertubi-tubi. Dia mengalami hal yang di luar nalar dia. Dia sampai bingung, dia sampai tertekan, dia sampai stres. Dia sampai marah sendiri setiap hari karena dia orang yang sudah tidak baik ya, orang yang tidak mau introspeksi. Dia orang seenaknya sendiri. Dia orang melakukan segala cara dengan melakukan segala hal dengan segala cara. Jadi dia sampai dia juga bisa menyakiti kamu waktu itu. Dan ternyata pada saat kamu disakiti itu, di sini ada luck in your side. Ternyata pada saat kamu disakiti orang itu, ternyata waktu itu adalah ternyata Tuhan membentuk keberuntungan kamu, merubah kehidupan kamu. Jadi di sini ada keberuntungan yang luar biasa. Setelah kamu disakiti itu, ternyata kamu tuh lebih besar, lebih baik daripada dia. Kehidupannya juga lebih mulus, kehidupanmu lebih baik-baik aja daripada dia. Jadi itu tadi, bersyukur terus pada saat disakiti orang, karena tunjukkanlah, jangan marah, tunjukkan bahwa kamu tidak seperti yang dia kira. Aku juga bisa hidup seperti lebih baik daripada kamu. Jadi oke, kamu sekarang menyakiti aku, enggak apa-apa, tapi ada Tuhan. Tuhan akan tahu. Tuhan akan memberikan keberuntungan terhadapku bertubi-tubi. Bahkan kamu telah menyakiti orang lain, kamu juga akan diberikan kesedihan bertubi-tubi. Jadi sebenarnya semua itu di dunia itu tidak usah kalian dendam, tidak usah kalian membalas dendam pun. Orang yang menyakiti orang itu pasti akan menuai sesuatu yang tidak baik.
Jadi tidak perlu repot-repot ke dukun, ke apa untuk nyantet dia, nggak perlu. Yang akan nyantet dia itu perilaku dia sendiri. Jadi nggak perlu kamu ke dukun kemana-mana tuh ya untuk menghancurkan hidup, tidak perlu. Lebih baik kalau kamu fokus untuk menghancurkan dia, keliru. Lebih baik kamu fokus untuk menaikkan kehidupan kamu biar lebih baik. Yang akan menghancurkan itu perilaku mereka sendiri. Mereka akan hancur dengan perilaku dia sendiri. Itu tadi bahwa seperti kalau belum waktunya memang belum akan terlahir, seperti orang hamil. Jadi Tuhan tuh kayak perilaku orang jahat itu disimpan dulu nih sampai ini bom ini siap meledak. Kalau sudah meledak, dia akan mengalami kehidupan yang sangat buruk dan sulit sekali untuk survive. Dia akan terpuruk dan terpuruk terus. Jadi bagi kami yang disakiti, lebih semangat, tunjukkan bahwa kamu akan punya kehidupan yang lebih baik dan lebih sukses lagi, punya seseorang yang lebih baik lagi, punya suami yang lebih baik lagi, punya pacar yang lebih oke lagi, punya kehidupan yang lebih oke lagi. Jadi semangat ya untuk Aquarius. Jika tidak resonate, saya mohon maaf dan ambil aja yang baik. Oke, selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.